Adik-adik, selamat pagi semuanya. Ya, gimana kabarnya hari ini? Kak Binyar menemani kalian lagi pada minggu kali ini. Gimana? Udah kangen sama Kak Binyar belum? Pasti kalian belum kangen ya? Nggak apa. Tapi pada minggu kali ini kita bisa bertemu lagi, berkumpul lagi. Kak Binyar nggak sendirian hari ini, ditemani oleh Kak Anjuers, @Anjuers. Oke, Kak Anjuers akan bersama-sama dengan kita pada sekolah minggu kali ini. Oke, adik-adik, Kak Binyar dan Kak Anjuers berpesan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, jangan lupa pakai masker. Lalu yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak kurang lebih berapa? 1 meter ya. Ini kalau 1 kilo terlalu jauh ya. Ya, sebelum kita mulai, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Oke, kita mau nyanyi lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Adik-adik semua ikut nari dari rumah ya. Oke, yuk, monggo Pak Anjar. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Sekali lagi teman-teman. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Oke, mantap. Adik, capek juga ternyata ya. Kita baru menari-nari seperti ini aja sudah capek. Sekarang silahkan duduk lagi. Kita mau mulai sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita duduk dengan sikap sempurna. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami berterima kasih Tuhan karena berkat dan karunia-Mu, Engkau izinkan kami untuk bisa bangun pagi. Engkau izinkan kami semua untuk bisa bertemu dengan keluarga kami dalam keadaan yang baik dan sehat ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mengikuti sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati jalan sekolah minggu supaya dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau menyanyikan satu lagu lagi sebelum kita masuk ke renungan. Ya, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Oke? Oke. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku
adik-adik kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Sinto. Monggo, silakan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Nah, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi satu lagu. Firman Tuhan ada di hidupku. Udah biasa semua ya? Nanti ada teksnya di sini. Ya, semua bisa nyanyi, semua bisa baca, terus kemudian menyanyi bersama-sama. Ayo. 1, 2, 3. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Ya, pada pagi hari ini Bu Sinto akan menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik silahkan menyiapkan Alkitabnya di rumah masing-masing ya. Ajak mama papa, ajak eyang untuk bersama-sama ikut sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita pejamkan mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapa. Terima kasih Engkau kumpulkan kami kembali di minggu pagi ini untuk kami bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau hadir di sini. Engkau ada untuk kami, di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan sampai selesai semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan demi Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami. Haleluya, amin. Sudah menyiapkan Alkitabnya masing-masing di rumah adik-adik? Kita siapkan Alkitabnya dulu ya. Firman Tuhan pada minggu pagi hari ini kita ambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 9. Mungkin mama papanya bisa mencatat ya. Matius 13 ayat 1 sampai 9. Kemudian dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Matius 13 ayat 1 sampai 9, perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar menabur. Pada waktu itu menabur. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kemudian ayat 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya,
datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan yang menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Cukup panjang ya adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Oh iya adik-adik, Bu Sito mau nanya, adik-adik di rumah punya tanaman apa ya kira-kira ya? Tanaman buah atau tanaman bunga? Pasti ada salah satu yang kita punya di rumah masing-masing. Nah, pada pagi hari ini, adik-adik tadi kalau yang punya tanaman di rumah, kira-kira sudah disiram belum ya tanamannya ya? Nah, kalau belum disiram, sehari siramnya mungkin cukup sekali saja, atau bisa juga 2 kali, pagi hari dan kemudian sore hari. Tapi jangan terlalu banyak airnya ya adik-adik ya. Nanti kalau terlalu banyak airnya, tanamannya ada yang bisa tumbuh, ada yang juga kemudian mati kalau terlalu banyak airnya. Nah, inti dari cerita pada pagi hari ini yang ada di firman Tuhan di Matius 13 tadi adalah seumpama seperti adik-adik punya tanaman di rumah, punya memelihara bunga di rumah, tanaman buah atau tanaman hias di rumah, tanaman bunga, terus adik-adik rawat setiap hari, adik-adik kasih pupuk, adik-adik kasih disirami terus setiap hari, adik-adik sayang sama tanaman itu. Nah, seumpamanya juga seperti kita ya, setiap hari kira-kira adik-adik kalau bangun tidur, kira-kira berdoa nggak ya? Mungkin mama papahnya bisa membiasakan adik-adik untuk berdoa setelah bangun tidur di pagi hari atau mau tidur kalau di malam hari. Karena apa? Doa adalah bisa menjadi kebiasaan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dari kita. Dari kita berdoa, terus kemudian kita membaca kitab suci. Adik-adik di rumah kira-kira diajak sama papahnya, sama mamahnya membaca firman enggak tiap hari? Kalau belum, mungkin yang belum bisa baca, mama papahnya bisa membacakan 1 ayat saja setiap hari, asal rutin ya. Kalau yang sudah bisa baca sendiri, mungkin 1 hari bisa 2 ayat, atau mungkin yang sudah kelas besar bisa ditambah jadi 3 ayat atau 4 ayat. Ya suka-suka adik-adik lah, nanti bertahap 1 hari 1, terus kemudian besok 1 lagi, lama-lama firman Tuhan akan subur. Nah, seperti tanaman tadi, kalau disiramin terus subur. Nah, begitu pula dengan hati kita. Kalau kita sering baca Alkitab, kita sering berdoa, kita dekat dengan Tuhan, kita otomatis apabila kita ada yang mengganggu, ada yang jahat sama kita, atau teman kita nakal, atau teman kita jahil, nah, kita bisa mendoakan dia, mendoakan teman kita. Kenapa ya kok dia nakal? Kenapa kok dia jahil sama kita? Kita salah apa ya? Gak apa-apa, kita jangan marah, kita jangan membalas. Kita harus mendoakan dia, kita harus berbuat baik sama teman kita. Nah,
coba mulai hari ini, nanti malam mungkin mau tidur, sebelum tidur kita baca satu ayat. Kita ajak mama papa kita ajak eyang kita untuk baca satu ayat aja. Kemudian kita berdoa sebelum tidur. Nah, terus besok pagi lakukan hal yang sama. Lama-lama kita menjadi terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa, kalau kita nggak baca firman Tuhan, kalau kita belum berdoa pagi atau malam, rasanya ada yang kurang ya dalam satu hari. Nah, mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan pada minggu pagi hari ini. Semoga bisa dilakukan adik-adik di rumah ya. Jangan bosan-bosan untuk berdoa dan membaca Alkitab. Terima kasih, mungkin itu aja firman pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri firman pada pagi hari ini, kita akan berdoa sebentar aja ya. Kita lipat tangan, kita minta sama Tuhan, kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang barusan Ibu bilang. Karena tanpa tuntunan Roh Kudus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tergantung dengan Roh Kudus, kita tergantung dengan Bapa Allah Roh Kudus. Oke, kita pejamkan mata, kita berdoa ya, adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari yang indah ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Buka mata hati kami Tuhan. Kiranya Engkau hadir dalam hati kami, Engkau buka hati kami, Engkau selalu hadir di setiap hari-hari adik-adik kami, kapanpun, dimanapun, dalam melakukan setiap aktivitas, melakukan selama kita belajar di rumah, selama kita di rumah, banyak sekali yang kita lakukan, semuanya dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kupanjatkan demi Putra yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Oke adik-adik, gimana? Sudah mendengarkan renungan dari Ibu Sinto tadi? Semoga renungan yang disampaikan bisa menjadi berkat untuk kita semua yang ada di rumah dan ada di sini. Oke? Kita mau nyanyi satu lagu lagi dengan judul apa Kak Anjar? Yesus Pokok. Oh, Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Nanti adik-adik di rumah ikutin gerakannya Kak Binger ya, oke? Yuk, silakan Anjar. Pokok dan Kitalah Caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan Kitalah Caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan Kitalah Caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan Kitalah Caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan Kitalah Caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan Kitalah Caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, adik, pertemuan kita sudah selesai, hampir selesai. Tapi jangan khawatir. Di tengah pandemi seperti ini,
Walaupun kita belum bisa saling bertatap muka, belum bisa ketemu langsung sama Kak Bingar sama Kak Anjar, tapi kita harus tetap semangat, harus tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Ya, ada satu sobat kita yang tidak pernah pergi meninggalkan kita, yaitu siapa? Ya, benar, Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada satu sobat yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, baik, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan menyampaikan rasa terima kasih kami Tuhan, karena Engkau sudah memberkati jalannya sekolah minggu pada pagi hari ini dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau berkati apa yang kami lakukan supaya bisa kami kerjakan dengan baik dan bisa menjadi berkat bagi kami dan sesama Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi adik-adik. Dadah.